15. Pekerjaannya? Pelajar. Alamat lengkap? Tonjong. Ada keluhan apa ya, Mas? Perutnya sakit. Sebelah mana? Kanan. Habis makan apa? Udah 11. Ini udah berapa lama ya? Tadi pagi. Sebelumnya udah minum obat atau belum? Sebelumnya udah pernah merasakan sakit yang sama atau belum, Mas? Belum. Dari keluarga atau ada riwayat? Tidak ada. Oke, nanti saya akan melakukan pemeriksaan aja ya. Iya. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen pada pasien, tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada daerah abdomen pasien. Untuk melakukan pemeriksaan abdomen, pasien harus dalam keadaan rileks, berbaring di tempat tidur. Dalam pemeriksaan fisik terdiri dari 4 proses. Yang pertama infeksi, yang kedua auskultasi, yang ketiga perkusi, dan yang keempat palpasi. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang pertama yaitu pemeriksaan infeksi. Infeksi adalah proses pemeriksaan dengan metode pengamatan atau observasi menggunakan panca indera untuk mendeteksi masalah kesehatan pasien. Pemeriksaan infeksi yang pertama yaitu dari wajah. Perhatikan apakah konjungtiva anemis, apakah sklera ikterik, selanjutnya apakah kulit tampak ikterik, perut dilihat dari kanan pasien, apakah datar, cekung, selanjutnya itu apakah warna sama dengan warna perut yang lainnya, selanjutnya apakah terdapat jaringan parut atau bekas operasi pada daerah abdomen. Infeksi bentuk perut, pemeriksaan ini dilihat dari ujung kaki pasien, apakah perut pasien simetris. Selanjutnya saat pasien bernapas, coba Mas bernapas, apakah ada rongga yang membesar. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Auskultasi adalah proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh apakah normal atau tidak dengan menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Ini dilakukan pada 9 kilo abdomen. Mas, nanti saya akan periksa daerah abdomen Mas Farhan dengan menggunakan stetoskop ya. Permisi ya, Mas. Yang pertama, pada daerah hipokardiak sinistra. Selanjutnya, pada daerah epigastriak. Selanjutnya, pada daerah hipokardiak dekstra. Selanjutnya, pada lumbar dekstra. Selanjutnya, pada umbilikal. Selanjutnya, pada lumbar sinistra. Selanjutnya, pada iliaka sinistra. Selanjutnya, pada hipokardrik. Selanjutnya, pada ilika dekstra. Itu tentukan apakah terdapat bunyi abnormal seperti hiperperistaltik, metaltic sound, atau hiperperistaltik. Selanjutnya, tentukan apakah terdapat bunyi pada 7 titik aorta, arteri renalis, arteri iliaca, dan arteri femoralis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan dengan cara mengetuk dengan jari bagian tubuh yang berongga untuk mendengarkan adakah kelainan pada organ tersebut. Melakukan pemeriksaan perkusi pada 9 region.
Secara normal, perkusi itu suaranya timpani. Perkusi hepar dengan melakukan perkusi dari ICS2, linear mid clavicula dextra, selanjutnya hingga terdapat perpindahan suara sonor ke pekan. Kemudian, lanjutkan hingga terdapat perpindahan suara pekak ke timpani. Pada daerah lien, dengan perkusi pada ICS 10, linea axillaris anterior sinistra. Normalnya akan tetap berbunyi timpani. Kemudian mintalah pasien untuk tarik napas dalam. Mas, coba untuk tarik napas dalam bisa? Bisa. Ya. Normalnya akan tetap berbunyi timpani. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi. Palpasi adalah metode pemeriksaan dengan menyentuh bagian tubuh yang diperiksa dengan tangan atau jari pemeriksa. Yang pertama, pasien diminta untuk menentukan bagian wujud. Misi Mas bisa menentukan kakinya. Palpasi pada 9 rego abdomen tujuannya untuk mengetahui apakah ada nyeri pada daerah 9 abdomen. Permisi ya Mas. Selanjutnya, palpasi pada 9 rego abdomen gunakan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan dalam pada 9 rego abdomen. Coba untuk napas dalam. Hembuskan. Nyeri tidak? Nyeri. Selanjutnya itu palpasi pada daerah hepar. Tangan kiri di bawah abdomen, tangan kanan di atas abdomen untuk memeriksa hepar. Normalnya hepar tidak teraba. Selanjutnya itu palpasi lien. Dilakukan dari titik sias dextra berurutan hingga ujung costa 10. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan cairan bebas dalam rongga abdomen. Bisa dilakukan dengan pemeriksaan shifting dullness atau undulasi. Untuk shifting dullness, kita lakukan untuk cairan arsites sedang, sedangkan undulasi untuk cairan yang banyak. Shifting dullness artinya itu pekak yang berpindah. Kita lakukan dengan melakukan perkusi dimulai dari puncak abdomen ke lateral. Mulai ya, Mas. Biasanya di puncak abdomen bunyi timpani sampai redup. Kemudian tandai dengan jari kita, kemudian pasien disuruh miring sisi kiri. Misi Mas bisa miring sisi kiri. Kemudian kita lakukan perkusi lagi.
yang tadinya redup akan kembali timpani. Itu berarti shifting downwards-nya positif. Bisa lurus kembali, Mas? Artinya apabila pasien mendapat shifting downwards-nya positif, artinya pasien memiliki cairan bebas pada daerah abdomen. Untuk selanjutnya, pemeriksaan undulasi. Nanti minta tolong tangan Mas Farhan berada di atas abdomen seperti ini. Nanti saya akan berada di bagian lateral ya, Mas. Kita mulai ya. Ini akan saya lakukan pemeriksaan Röntgensen. Itu adalah pemeriksaan untuk nyeri. Selanjutnya, nanti saya akan memeriksa pada daerah kontralateral di samping apendik. Saya akan tekan daerah sini. Jika saya tekan, pasien merasa sakit. Lalu saya akan melepasnya secara tiba-tiba. Apabila pasien tetap merasa sakit, artinya apendik itu positif. Pemeriksaan pada daerah lumbar pasien abdomen. Saya akan melakukan penekanan pada daerah sini. Nyeri. Apabila pasien merasakan nyeri saat saya tekan, selanjutnya saya akan melepas secara perlahan tiba-tiba. Pasien tetap akan merasakan nyerinya. Akan dilakukan pemeriksaan Pseusen. Caranya, tangan pemeriksa di atas lutut pasien, terus lututnya diangkat. Tentunya pasien akan merasakan sakit pada daerah nyerinya. Yang terakhir yaitu akan dilakukan pemeriksaan Obturasen. Nanti kaki pasien akan difleksikan kaki pada sendi koksen, lalu putar ke dalam. Tentunya pasien akan merasakan nyeri pada daerah yang sakit.